Bukan kalian. Nah, film horor memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar film di tanah air. Oleh karena itulah, lagi-lagi para penggemar film kembali disuguhkan dengan banyaknya film bergenre horor, guys. Salah satu film horor yang bakal tayang kali ini adalah film Kutukan 9 Setan. Nah, selamat datang kembali di segmen pembahasan film. Dan inilah pembahasan dari film Kutukan 9 Setan. Film Kutukan 9 Setan merupakan film horor Indonesia yang diproduksi oleh rumah produksi Pim Picture dan juga Dynamic Picture. Film garapan sutradara Ari Aziz ini dibintangi oleh Fandi Christian, Joshua Suherman, Frisly Herlin, Ajel Dito, dan juga Denny Rawiraguna. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang sedang pergi liburan ke Gunung Bromo. Tapi liburan kali ini berbeda dari biasanya. Liburan itu membawa mereka ke dalam sebuah kutukan yang sangat mengerikan, yaitu Kutukan 9 Setan, guys. Ceritanya berawal dari 5 orang sahabat yang bernama Ferdi, Sarah, Lia, Miko, dan juga Devon. Mereka berlima ini sama-sama suka traveling, dan setelah hampir setahun selalu gagal pergi liburan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi liburan ke kawasan Gunung Bromo. Sebelum pergi, mereka berlima mempersiapkan semua kebutuhan liburan mereka, termasuk angkutan dan juga penginapan. Mereka pun membagi tugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan mereka. Salah satunya adalah Devon yang mendapat tugas untuk mencari villa sebagai tempat mereka tinggal selama liburan. Nah, mereka berlima ini termasuk anak-anak dari keluarga yang cukup kaya, guys. Sehingga mereka sudah pasti mencari tempat penginapan yang bagus dan bergengsi. Hal itu tentunya membuat Devon cukup kewalahan. Untung aja di website Devon menemukan sebuah villa bergaya kolonial, tapi dengan harga sewa yang sangat murah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyewa villa tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di villa yang sudah mereka sewa. Villa itu bernama Villa Tengger, tapi di sana mereka cukup kaget. Karena ternyata penampakan villanya nggak sesuai dengan apa yang mereka lihat di iklan. Kondisi villa itu jauh lebih jadul dan nggak terawat. Bahkan dari luar aja villa itu terlihat cukup menyeramkan. Meski begitu, Ferdi dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal di villa tersebut selama mereka liburan di sana. Mereka ini punya rencana untuk liburan selama 5 hari. Dan tentunya mereka memiliki waktu yang cukup lama untuk tinggal di villa tersebut, sambil menikmati keindahan Gunung Bromo. Lalu mereka masuk ke villa itu dengan ditemani oleh seorang pria yang bernama Narto. Dan Narto ini adalah penjaga villa tersebut. Kenalin, ini Mas Narto yang punya villanya. Penjaganya aja. Oh. Di dalam villa itu mereka melihat sebuah foto bertuliskan Villa Heinz tahun 1940. Dan sepertinya villa yang ada di dalam foto itu merupakan villa yang bakal mereka tempati saat ini. Nah, untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan, mereka berlima berusaha untuk bersikap sopan selama berada di sana. Meski udah bersikap sopan, tapi mereka tetap diganggu oleh makhluk lain yang ada di villa tersebut. Bahkan sejak hari pertama menginap di villa itu, mereka sudah mendapatkan teror dan misteri yang di luar nalar akal manusia. Mereka yakin kalau di villa itu memang ada setannya. Beberapa followers yang melihat villa tersebut lewat foto yang diposting Sarah pun merasa kalau villa itu sangat menyeramkan. Lihat deh, mereka aja bisa lihat kalau villa kita tuh serem. Selain villa ini sangat menyeramkan, mereka juga menemukan ada kuburan di belakang villa tersebut. Dan menurut Miko itu adalah hal yang tak lazim. Kok bisa sih ada kuburan di belakang villa, Pak? Ini nggak lazim. Lalu seorang pria memberitahu mereka kalau ternyata mereka berlima ini merupakan penyewa villa yang pertama. Dari sanalah Miko menyalahkan Devon, karena Devonlah yang udah memilih villa tersebut. Kita nggak bakal gini kalau bukan karena Devon yang goblok pilih villa.
Bahkan mereka semua bertengkar karena berbeda pendapat apakah mereka harus tetap menginap atau pindah dari villa yang mereka tempati saat ini. Tapi pada akhirnya Miko sadar kalau pertengkaran memang gak ada gunanya. Miko pun minta keempat sahabatnya agar mereka semua menganggap kalau saat ini mereka sedang melakukan uji nyali. Gak ada gunanya kita ribut. Anggap ini uji nyali. Selama mereka tinggal di sana, gangguan demi gangguan pun terus menghantui mereka. Hingga satu persatu dari mereka dihantui oleh penghuni lain di villa tersebut. Para penghuni di villa itu sepertinya merasa terganggu dengan kedatangan mereka di sana. Dan keputusan untuk tinggal di villa itu adalah kesalahan besar bagi mereka semua. Mereka yang awalnya ingin bersenang-senang, tapi itu semua berubah menjadi mimpi buruk. Liburan mereka justru menjadi sebuah bencana yang mungkin gak bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Mereka benar-benar gak nyangka kalau liburan kali ini membawa mereka ke dalam sebuah kutukan. Terlihat secara samar-samar setan berbentuk noni-noni Belanda dan manusia zaman dulu dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu siapakah pria, perempuan, dan anak gadis keturunan Belanda itu? Dan kenapa mereka semua selalu muncul di villa tersebut? Ada hubungan apa di antara mereka semua? Kenapa perempuan tua renta itu selalu berada dalam gudang terkunci? Dan ada misteri apa di balik semua itu, guys? Nah, sepertinya di villa itu pernah terjadi sebuah kejadian berdarah yang membuat para penghuninya mengutuk siapapun yang datang ke villa tersebut. Nah, guys, film ini merupakan film horor pertama bagi Joshua Suherman. Dan film ini juga menjadi film pertama bagi Fandi Christian setelah ia vakum dari dunia perfilman beberapa tahun terakhir ini, guys. Selain banyak misteri dan adegan menyeramkan, di film Kutukan 9 Setan juga sepertinya bakal ada unsur komedinya. Ari Aji selaku sutradara di film ini mengatakan kalau film ini bakal menghadirkan berbagai adegan menyeramkan. Mulai dari awal hingga akhir, penonton bakal disuguhkan dengan rasa takut dengan intensitas yang tinggi. Ari Aji sendiri sebelumnya pernah menggarap beberapa film horor lainnya, seperti film The Secret Suster Ngesot, lalu film Ular Tangga, film Arwah Tumbal Nyai Trilogi, dan masih ada beberapa film horor lainnya yang pernah ia garap, guys. Nah, kabarnya film ini diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama karya dari Ferry Barus. Dan kabarnya film Kutukan 9 Setan ini juga diangkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh si penulis novel sekaligus penulis skenario di film ini, guys. Lalu seseram apa filmnya nanti dan bagaimana kelanjutan kisah dari film Kutukan 9 Setan ini? So, kalau kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa tonton film Kutukan 9 Setan yang tayang di bioskop pada tanggal 8 Juni 2023 ini, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Kutukan 9 Setan. Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys!